Pernahkah Anda merasa bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang sulit dicapai? Banyak dari kita mencari kebahagiaan di tempat yang salah, tanpa menyadari bahwa prinsip-prinsip kuno seperti filosofi Stoik dapat menjadi kunci. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol dan menerima hal-hal yang tidak dapat kita kontrol dengan lapang dada. Dengan menerapkan prinsip ini, kita dapat meningkatkan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana Anda dapat menggunakan prinsip Stoik untuk meningkatkan kebahagiaan Anda. Dengan memahami dan mengaplikasikan filosofi ini, Anda dapat merasakan perubahan positif dalam hidup Anda. Untuk memahami bagaimana menjadi lebih bahagia, kita perlu memahami filosofi Stoik yang telah menjadi landasan bagi banyak orang dalam mencapai kebahagiaan. Filosofi Stoik untuk kebahagiaan menawarkan pendekatan yang berbeda dengan menekankan pada pengendalian emosi dan penerimaan terhadap hal-hal yang tidak dapat diubah. Asas Stoik untuk kebahagiaan berakar pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh filsuf Stoik kuno seperti Epictetus dan Marcus Aurelius. Mereka mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati dapat dicapai dengan hidup sesuai dengan alam dan menahan diri dari nafsu serta emosi negatif. Salah satu konsep kunci dalam filosofi Stoik adalah negative visualization, yaitu memikirkan kemungkinan terburuk yang dapat terjadi dalam hidup. Dengan melakukan ini, seseorang dapat lebih menghargai apa yang dimiliki saat ini dan menjadi lebih siap menghadapi tantangan hidup. Selain itu, Stoicisme juga menekankan pentingnya hidup di saat ini. Dengan fokus pada masa kini, kita dapat melepaskan diri dari kecemasan akan masa depan atau penyesalan terhadap masa lalu, sehingga meningkatkan kebahagiaan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip Stoik, kita dapat mengembangkan ketahanan mental dan mencapai kebahagiaan yang lebih stabil dan langgeng. Filosofi Stoik seringkali disalahartikan, padahal prinsip-prinsipnya dapat membawa kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang menganggap bahwa Stoicisme adalah tentang menekan emosi atau bersikap dingin terhadap kehidupan. Namun ini adalah kesalahpahaman besar. Stoicisme sebenarnya mengajarkan tentang bagaimana mengelola emosi dan reaksi kita terhadap berbagai situasi kehidupan. Dengan memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip Stoik, Anda dapat belajar Stoicisme untuk kebahagiaan yang lebih besar. Filosofi ini membantu Anda untuk fokus pada hal-hal yang dapat Anda kontrol dan menerima hal-hal yang tidak dapat Anda kontrol dengan lapang dada. Salah satu mitos umum tentang Stoicisme adalah bahwa penganutnya tidak memiliki emosi. Faktanya, Stoicisme tidak tentang menghilangkan emosi, tetapi tentang memahami dan mengelola emosi tersebut sehingga tidak menguasai diri Anda. Dengan demikian, Anda dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan menjalani hidup yang lebih seimbang. Dengan memahami filosofi Stoik untuk kebahagiaan, Anda dapat menghilangkan kesalahpahaman yang ada dan mulai mengaplikasikan prinsip-prinsip Stoik dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan membantu Anda mencapai kebahagiaan yang lebih langgeng dan ketahanan menghadapi tantangan hidup. Anda dapat merasakan kebahagiaan yang lebih besar dengan mengintegrasikan prinsip Stoik ke dalam rutinitas harian Anda. Dengan memahami dan menerapkan ajaran Stoik, Anda dapat meningkatkan kesadaran dan mengurangi stres dalam kehidupan sehari-hari. Latihan identifikasi lingkaran kendali adalah salah satu praktik Stoik yang paling efektif untuk meningkatkan kebahagiaan. Dengan memahami apa yang ada dalam kontrol Anda dan apa yang tidak, Anda dapat fokus pada hal-hal yang dapat Anda ubah dan melepaskan kekhawatiran tentang hal-hal yang tidak dapat Anda kontrol. Untuk melakukan latihan ini, mulailah dengan mengidentifikasi situasi atau masalah yang menyebabkan stres atau kecemasan. Kemudian tanyakan pada diri Anda, apakah Anda memiliki kontrol atas situasi tersebut? Jika iya, buat rencana untuk mengambil tindakan. Jika tidak, fokuslah untuk menerima dan melepaskan keterikatan pada hasil. Melepaskan keterikatan pada hasil adalah praktik Stoik lainnya yang dapat membantu meningkatkan kebahagiaan. Ketika Anda terlalu fokus pada hasil tertentu, Anda dapat mengalami kekecewaan atau frustrasi jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Untuk melepaskan keterikatan pada hasil, Anda perlu mempraktikkan penerimaan terhadap ketidakpastian. Fokuslah pada proses dan upaya yang Anda lakukan, bukan pada hasil akhir. Dengan demikian, Anda dapat menikmati perjalanan dan belajar dari pengalaman, terlepas dari apa yang terjadi. Dengan menerapkan kedua praktik Stoik ini, Anda dapat meningkatkan kesadaran dan mengurangi stres dan menjadi lebih bahagia setiap hari.
Ingatlah bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam, dan dengan memahami dan mengendalikan pikiran dan emosi Anda dapat mencapai kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Praktik mindfulness yang diilhami oleh filosofi Stoik dapat membantu Anda menjalani hidup dengan lebih sadar dan tenang. Dengan mengintegrasikan mindfulness Stoik ke dalam rutinitas harian Anda dapat meningkatkan kesadaran dan mengurangi stres. Mindfulness Stoik bukan hanya tentang meditasi, tapi juga tentang bagaimana Anda dapat menjalani hidup sehari-hari dengan lebih bijak. Dengan berlatih mindfulness, Anda dapat lebih fokus pada saat ini dan mengurangi kecemasan tentang masa lalu atau masa depan. Beberapa cara untuk mengaplikasikan mindfulness Stoik dalam kehidupan sehari-hari antara lain dengan melakukan meditasi singkat, mengamati alam sekitar, dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan penuh kesadaran. Dengan menerapkan praktik mindfulness Stoik, Anda dapat mengembangkan kemampuan untuk lebih tenang dan lebih fokus dalam menghadapi situasi hidup yang tidak terduga. Ini dapat membawa manfaat stoicisme untuk kebahagiaan Anda secara keseluruhan. Jadi, praktik stoik sehari-hari dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup Anda dan membantu Anda mencapai kebahagiaan yang lebih langgang. Mengelola emosi adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati, dan pendekatan stoik menawarkan metode efektif untuk melakukannya. Dengan memahami dan menguasai emosi Anda dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan menjalani hidup yang lebih seimbang. Salah satu cara stoik untuk mengelola emosi adalah dengan menggunakan teknik jeda sebelum bereaksi. Teknik ini melibatkan pengambilan jeda sejenak sebelum Anda bereaksi terhadap situasi atau stimulus tertentu. Dengan melakukan ini, Anda memberikan diri Anda waktu untuk menilai situasi dengan lebih objektif dan memilih respons yang lebih tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang memicu reaksi emosi. Namun dengan menerapkan teknik jeda, Anda dapat menghindari reaksi impulsif yang mungkin Anda tidak inginkan di kemudian hari. Cobalah untuk mengambil nafas dalam-dalam, menghitung sampai 10 atau bahkan berjalan-jalan sejenak sebelum Anda merespons. Selain teknik jeda, stoicisme juga menganjurkan penggunaan pertanyaan reflektif untuk mengelola emosi. Dengan bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah reaksi saya sudah tepat? Atau apa yang sebenarnya saya takuti atau inginkan? Atau bagaimana saya dapat merespons dengan lebih bijak? Anda dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang emosi Anda dan membuat keputusan yang lebih tepat. Dengan menerapkan kedua teknik ini, Anda tidak hanya dapat mengelola emosi dengan lebih efektif, tapi juga meningkatkan kesadaran diri dan mengembangkan kebiasaan yang lebih positif. Ini adalah beberapa tips stoik untuk hidup lebih bahagia yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan prinsip stoik, Anda dapat memperbaiki kualitas hubungan dengan orang lain. Prinsip ini membantu Anda memahami cara berinteraksi yang lebih baik dan meningkatkan empati terhadap orang lain. Prinsip stoik menekankan pentingnya memahami dan mengelola emosi Anda sendiri sebelum berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, Anda dapat menghindari konflik yang tidak perlu dan membangun hubungan yang lebih harmonis. Belajar stoicisme untuk kebahagiaan juga berarti memahami bagaimana menjadi lebih sabar dan toleran dalam berinteraksi. Dengan kesabaran dan toleransi, Anda dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung dalam hubungan Anda. Panduan stoicisme untuk hidup bahagia juga mencakup memahami batasan diri dan orang lain. Dengan memahami batasan ini, Anda dapat menghindari kesalahpahaman dan membangun hubungan yang lebih seimbang. Dengan menerapkan prinsip stoik dalam kehidupan sehari-hari, Anda tidak hanya memperbaiki hubungan dengan orang lain, tapi juga meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup Anda secara keseluruhan. Stoicisme bukan hanya filosofi kuno, tetapi juga relevan dalam membantu kita menghadapi tantangan hidup sehari-hari di era modern. Dengan memahami prinsip stoik, Anda dapat mengembangkan ketangguhan mental dan emosional yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan. Salah satu cara stoik untuk menjadi lebih bahagia setiap harinya adalah dengan mempraktikkan penerimaan terhadap hal-hal yang tidak dapat Anda kontrol. Dengan fokus pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan, Anda dapat mengurangi stres dan meningkatkan kepuasan hidup. Filosofi stoik untuk kebahagiaan juga menekankan pentingnya hidup di saat ini. Dengan mempraktikkan mindfulness dan kesadaran akan momen saat ini, Anda dapat menikmati hidup lebih sepenuhnya dan mengurangi kecemasan tentang masa depan atau penyesalan terhadap masa lalu. Dengan menerapkan prinsip stoik dalam kehidupan sehari-hari, Anda tidak hanya menjadi lebih tangguh dalam menghadapi tantangan modern, tapi juga meningkatkan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Dengan mengadopsi prinsip stoik,
Anda dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih percaya diri. Filosofi Stoik mengajarkan Anda untuk menjadi tangguh dan tidak mudah terpengaruh oleh situasi sulit. Ketangguhan Stoik dapat membantu Anda mengembangkan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Salah satu cara untuk melakukannya adalah melalui praktik discomfort deliberate. Praktik discomfort deliberate melibatkan sengaja menempatkan diri dalam situasi yang tidak nyaman untuk meningkatkan ketangguhan mental dan fisik. Dengan melakukan ini, Anda dapat meningkatkan kemampuan untuk menghadapi kesulitan dan menjadi lebih tangguh. Contoh praktik discomfort deliberate melibatkan berjalan kaki atau bersepeda dalam cuaca ekstrim, tidur di lantai, atau melakukan aktivitas yang menantang kebiasaan sehari-hari Anda. Berpuasa dan pembatasan diri sementara adalah praktik stoik lainnya yang dapat membantu meningkatkan ketangguhan. Dengan mengurangi ketergantungan pada kenikmatan fisik, Anda dapat meningkatkan kontrol diri dan kesadaran.